Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 169 adalah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 169 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, dari kedua ayat di atas, yaitu ayat 168 dan 169 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, dan Dia pula yang menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rizki bagi seluruh makhluknya. Dalam hal memberi nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia, Allah, telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, yang baik dan bermanfaat bagi dirinya, serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal fikirannya. Dan Dia, Allah, juga melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah dan jalan syaitan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan babi rab, saibab, wasilah. Di sini artinya bahirah itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali, dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina ini dibelah telinganya, kemudian dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya. Sedangkan saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja disebabkan suatu nazar. Adapun wasilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Dulur-dulur seiman, hal-hal tersebut, yaitu para pengikutnya tadi itu mengharamkan bahirah, saibah dan wasilah dan yang lainnya yang ditanamkan oleh syaitan kepada mereka pada masa jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Iyad bin Hamad dari Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setiap harta yang aku anugerahkan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Selanjutnya disebutkan, dan aku pun menciptakan hamba-hambaku berada di jalan yang lurus. Lalu datang syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka, serta mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka.
Dulur-dulur seiman, dalam firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hal itu adalah agar manusia menjauhi dan waspada terhadapnya, yaitu terhadap syaitan. Sebagaimana juga Allah telah berfirman dalam ayat lain, yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Fatir ayat 6. Juga dalam firman Allah yang artinya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dulur-dulur seiman, Qatadah dan As-Suddi mengatakan setiap perbuatan maksiat kepada Allah itu adalah termasuk langkah-langkah syaitan. Sedangkan Ikrimah mengungkapkan maksud dari langkah-langkah syaitan itu yaitu bisikan-bisikan syaitan. Adapun Abu Majlas mengatakan yaitu dalam juga langkah-langkah syaitan itu yaitu nazar dalam kemaksiatan. Dulur-dulur seiman, Asy-Sya'bi menuturkan ada seorang bernazar akan berkurban dengan menyembelih anaknya, lalu Masruq memberinya fatwa agar menyembelih kambing, dan dia berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk salah satu langkah syaitan. Dulur seiman, Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu maksudnya adalah sesungguhnya musuh kalian itu adalah syaitan, menyuruh kalian mengerjakan perbuatan jahat serta perbuatan yang paling keji, misalnya berzina dan sebagainya, atau yang lebih berat dari hal itu yaitu mengatakan sesuatu mengenai Allah tanpa dasar ilmu. Termasuk dalam hal ini adalah kategori syaitan, yaitu adalah setiap orang kafir dan pelaku bid'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Surat Al-Baqarah ayat 170. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 171 tersebut artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ayat 171 surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, maksud dari ayat
170 dan 171 di atas adalah jika dikatakan kepada orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin itu, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya dan tinggalkanlah kesesatan dan kebodohan yang sedang menyelimuti kalian, maka mereka akan menjawab firman tersebut, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu berupa penyembahan berhala dan perilaku membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Dulur-dulur seiman, lalu dengan nada mengingkari sifat mereka itu, maka Allah berfirman, meskipun nenek moyang mereka itu, artinya yang mereka jadikan panutan itu, tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Maksudnya mereka itu tetap mengikuti nenek moyang mereka dalam menyembah dan berperilaku dengan mempersekutukan Tuhan. Walaupun mereka itu tidak mendapat petunjuk atau tidak mempunyai pemahaman yang benar. Kemudian Allah membuat sebuah perumpamaan seperti dalam surat An-Nahl ayat 60 yang artinya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu mempunyai sifat yang buruk. Di mana dalam firman seterusnya adalah wa matsalul ladzina kafaru, ya, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru kepada orang-orang kafir. Jadi maksud kalimat di atas adalah dari ayat yang telah kita bacakan di atas, yaitu seolah-olah perumpamaannya mereka itu menyeru kepada orang-orang kafir dan mereka itu sedang tenggelam di dalam kesewenang-wenangan, dalam kesesatan dan kebodohan. Itu adalah seperti seolah-olah binatang gembalaan yang tidak memahami dan mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Bahkan bila dia diseru penggembalanya, maka dia sama sekali tidak memahami ucapan si penggembala itu. Dan dia, kambing-kambing itu, hanya dapat mendengar suaranya saja. Dulur-dulur seiman, hal itu senada juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Ikrimah, atau Al-Hasan Basri, Qatadah, dan Rabi An-Nas. Sedangkan dalam firman Allah, mereka tuli, bisu, dan buta, itu maksudnya adalah mereka itu tidak dapat mendengar kebenaran, tidak mampu berkata tentang kebenaran, dan tidak dapat melihat jalan kebenaran, tidak dapat melihat jalan yang terang menuju kebenaran tersebut. Selanjutnya firman Allah yang berbunyi, fahum la yaqilun. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Maksudnya mereka itu tidak mengerti. Artinya mereka tidak dapat mengerti dan memahami sesuatu apapun. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.